Ini adalah penemuan saya yang penting. Sebenarnya ini akan saya patenkan, serius. Tetapi mengingat begitu banyaknya korban virus corona di Indonesia dan di luar negeri, maka saya bertekad untuk melepaskan hak itu dan membagi penemuan saya ini kepada Anda semua. Begini, dulu waktu saya masih mahasiswa, saya sering sekali flu, batuk, pilek, panas. Saya mencari-cari bagaimana cara untuk mengobatin sehingga dapat menyembuhkan flu itu. Ya. Kalau kita lihat obat-obat yang ada sekarang ini, kalau Anda baca pada petunjuknya, yang tertulis adalah obat ini dapat meringankan gejala panas, mengurangi flu, mengurangi batuk, dan sebagainya. Ini obat cucu saya, paracetamol, berguna untuk mengurangi atau meredakan panas. Tidak ada satupun obat flu di Indonesia dan di luar negeri yang boleh menyebutkan menyembuhkan flu, menyembuhkan batuk, menyembuhkan pilek yang disebabkan oleh flu. Tidak boleh, itu dilarang di seluruh dunia karena memang tidak ada obat yang dapat menyembuhkan. Nah, itu saya mencari bagaimana kita bisa menyembuhkan flu, batuk, pilek, influenza, dan sebagainya. Secara intuisi, saya menemukan bahwa panas, ya, hawa panas, itulah yang akan menyembuhkan flu. Tetapi intuisi saya itu kemudian terbukti banyak penelitian yang mendukung itu. Contohnya demikian, ini percobaan 40 tahun yang lalu, kadal disuntik dengan bakteri yang dapat menyebabkan kematian. Sebagian lalu ditaruh di sini, sebagian ditaruh di sana. Yang ini dibiarkan suhu tubuhnya tetap rendah, yang di sini dibiarkan terkena matahari sesuka dia, ya, sehingga suhu tubuhnya meningkat. Apa yang terjadi? Kadal yang suhu tubuhnya dingin ini mati, yang di sini hidup. Ya. Jadi secara ilmiah ada bukti bahwa panas tubuh itu membantu meningkatkan imunitas tubuh kita. Ya. Maka saya itu tidak pernah mengompres anak kalau panas, kecuali kalau terjadi hiperpireksia, suhunya sangat tinggi sehingga membahayakan, maka terpaksa saya kompres. Ya. Anak-anak saya waktu kecil, cucu-cucu saya. Lalu kalau minum obat penurun panas misalkan, ya, obat paracetamol, panadol, dekolgin, dan sebagainya itu, saya biasa membagi obat itu menjadi 1/4 tablet. Lalu saya minum 1/4. Kalau suhu telah menurun, saya biarkan. Nanti barangkali 5 jam, 6 jam lagi, naik lagi saya minum 1/4 lagi. Jadi di dalam satu episode flu, saya kadang-kadang hanya minum 1 tablet penurun panas. Jadi 1, saya terhindar dari efek samping obat-obat tadi. Yang kedua, mempercepat penyembuhan saya. Itu yang saya percaya, ya. Tiap orang mungkin berbeda pendapatnya. Kembali pada penemuan saya tadi. Apa yang saya lakukan waktu zaman dahulu? Saya coba sinar matahari. Kalau saya sakit, waktu dulu masih mahasiswa, masih SMA, maka saya buka baju saya telentang di halaman di dalam rumah untuk menerima sinar matahari. Jam 12 siang, jam 1 siang. Ya. Kalau tidak tahan, saya minggir, diulangin lagi. Itulah yang saya lakukan tiap kali saya flu. Hasilnya, saya tidak menyarankan itu. Juga kemudian ada penelitian yang menyatakan kalau terlalu banyak sinar matahari, imunitas tubuh kita justru menurun. Ya, coba cari di Google. Sunshine, sinar matahari, decrease, menurunkan immunity. Akan banyak keluar artikel-artikel tentang ini. Jadi,
sinar matahari untuk menyembuhkan itu saya singkirkan. Kemudian uap air, saya ambil baskom, isi dengan air mendidih, kemudian taruh muka kita di situ, kemudian ambil handuk atau selimut, kita menghirup udara panas di situ, ya. Itu saya lakukan bolak-balik dan berkali-kali, dan saya coba setiap kali saya mengalami flu sejak 40-50 tahun yang lalu. Kebetulan ini juga ada tertulis di buku kesehatan Belanda zaman dulu. Ya. Itu sudah dilakukan oleh orang-orang zaman Belanda dahulu. Hasilnya tidak begitu bagus, ya. Saya tidak terlalu menganjurkan. Justru dari Amerika sekarang muncul berita, jangan melakukan itu, ya. Juga jangan yang ada di WhatsApp itu beredar, pakailah teko yang panas kemudian dibuka, begitu dicium uapnya. Itu berbahaya sekali. Banyak kasus orang yang melepuh karena melakukan hal itu. Jadi jangan dilakukan sebaiknya. Jadi matahari dicoret, uap air panas dicoret. Lalu, bagaimana cara memanaskan yang lain? Api. Saya coba itu. Zaman dulu orang-orang memakai arang untuk memasak. Yang saya lakukan adalah arang tadi dibiarkan mengecil, kemudian saya di atas arang tadi dengan selimut saya taruh demikian. Sehingga panas tadi masuk ke dalam badan, ya. Hasilnya tidak begitu memuaskan. Jadi saya pikir lagi, apa ini, ya? Datanglah zaman yang lebih modern, zaman pengering rambut, hair dryer. Pakai hair dryer, ya. Di muka, di hidung, di badan, ya. Itu bagus, ya. Tapi capek, ya, begini. Ini juga ada di WA, berguna, ya berguna, tapi bikin capek dan secara keseluruhan kurang berguna, ya sepertinya. Nah, jadi apa, ya? Bagaimana cara memanaskan supaya badan saya menjadi hangat dengan mudah? Sekitar 15 tahun yang lalu saya menemukannya. Suatu alat yang sederhana, praktis, manjur, murah, gampang dicari, gampang dibuat. Dia bukan bawang putih, bawang merah, bukan jahe temulawak, bukan echinacea, bukan vitamin C, vitamin D, vitamin E, bukan semua itu. Alat tersebut adalah ini. Masker bedah, masker kain, dan masker apa saja. Ya. Saya perhatikan bila saya memakai masker tadi pada saat flu, khususnya pada awal flu, maka dengan segera flu tadi akan sembuh. Bukan berkurang lagi, ya, akan sembuh. Batuk akan sembuh. Baik kita memakai yang kain, baik kita memakai yang ini. Ya. Jadi, terdapat perbedaan yang besar sekali di dalam cara pikir saya dengan cara pikir ilmuwan-ilmuwan yang sekarang sedang bergelut dengan corona. Ilmuwan-ilmuwan tadi, dokter-dokter, profesor, yang dipikir apakah ini tidak bisa ditembus oleh virus corona. Ini lubangnya lebih dari 300 nano, sedang virusnya hanya 120 sampai 160. Jadi virusnya bisa menembus ini, ya. Barangkali ini masker dari kain tidak berguna sama sekali, ya. Karena apa? Karena lubangnya gede-gede katanya. Jadi yang saya tekankan bukan soal lubang. Yang saya tekankan adalah hawa panas karena memakai masker ini. Ya. Hawa panas itulah yang akan membunuh virus-virus
flu, virus-virus influenza, dan mungkin sekali juga virus corona. Jadi karena itu, pakailah selalu masker, baik di luar rumah untuk menahan virus yang masuk, ya. Mungkin ada yang akan masuk, ya, tetapi sebagian besar barangkali terhambat oleh lapisan masker ini. Begitu juga dengan ini, masker dari kain. Mungkin virus itu bisa masuk ke kanan kiri, tetapi sebagian akan terhambat di depan di sini, ya. Akan tetapi yang terpenting adalah hawa panas yang masuk ke dalam hidung dan masuk ke paru-paru kita itu tadi. Kebetulan beberapa hari ini muncul berita-berita di CNN, CNBC dan sebagainya. WHO, Badan Kesehatan Dunia, berkata, barangkali ada benernya juga ya, orang-orang Singapura, orang Jepang, orang Korea itu mereka memakai masker terus kemana-mana. Sedang WHO sendiri mengatakan yang sehat tidak perlu pakai masker, ya. Yang sakit perlu pakai masker, ya. Itu dengan teori WHO, teori kuman, teori lubang-lubang di sini, ya. Tetapi kalau menurut pendapat saya, yang lebih penting dari itu adalah mencegah virus berkembang di dalam hidung dengan hawa panas yang diakibatkan. Jadi apa yang harus dilakukan? Satu, begitu Anda merasa flu, baik itu flu karena influenza biasa ataupun mungkin karena corona, segera pakailah masker. Segera, ya. Masker ini memerlukan waktu yang lama untuk bekerja. Tidak cukup setengah jam. Jadi paling sedikit 2 jam. Itu paling sedikit, ya. Inilah sebabnya kenapa tadi matahari, uap air panas, areng yang saya pakai, hair dryer itu kalah dengan ini. Karena apa? Karena ini bisa kita pakai berjam-jam, setengah hari atau 1 hari. Sedangkan hair dryer dan sebagainya itu biasanya hanya dipakai selama 30 menit, ya, kurang. Suatu reaksi biokimia di dalam badan itu memerlukan waktu yang lama, ya. Jadi pakailah masker itu selama mungkin, ya. Minimal 2 jam. Lalu kalau kita di rumah dan kita merasa tidak ada virus di rumah kita, sehingga tidak perlu pakai yang terlalu tebal, pakai aja yang tipis, ya. Saya biasa memakai ini 1 lapis tipis. Seharusnya ini ada 2, talinya seharusnya ada 2. Saya potong 1, saya ikat 1, sehingga masker ini sangat nyaman dipakai. Ini longgar, ya. Ini longgar, enak. Untuk tidur juga enak. Tetapi dia menyebabkan hawa panas masuk ke dalam paru-paru kita, ke dalam hidung kita, ke dalam tempat-tempat virus bersembunyi, dan mengobati tubuh kita, menyembuhkan. Jadi ini bukan mengurangi gejala flu, ini menyembuhkan flu. Sejak itu, kalau saya memberi resep kepada pasien, saya berkata, ini resep obat untuk meredakan gejala flu, dan ini masker untuk menyembuhkan flu. Kemudian kita lihat hal-hal lain yang bisa dilakukannya. Cara pemanasan lain yang bisa dilakukan adalah 1, berendam air panas. Lakukanlah itu cukup lama kalau bisa 2 jam, ya. Tetapi barangkali 1 jam juga cukup, ya, tiap hari. Itu kalau punya bathtub untuk air panas, ya. Bisa juga orang pergi ke tempat sauna dengan uap air yang sangat panas itu akan banyak membantu. Di dalam suatu penelitian, kalau seseorang itu melakukan 3 kali dalam seminggu,
maka rata-rata umurnya lebih panjang. Itu penelitian tahun lalu kalau nggak salah ya. Tapi maaf, itu biasanya hanya untuk orang-orang yang berduit ya, tidak untuk masyarakat umum. Kembali ke awal dari pembicaraan saya tadi, apakah memang bahwa penemuan saya ini dapat dipatenkan ya? Bisa saja, saudara. Ya. Syarat paten itu tidak memerlukan bukti. Ya. Anda cukup mematenkan sesuatu yang tidak pernah disebut orang. Ya. Jadi sekarang ini sudah tidak bisa dipatenkan karena saya sudah menyebutkannya. Syarat dari suatu paten adalah belum pernah disebut oleh orang. Ya. Semoga dengan penemuan saya ini akan ada orang-orang lain yang berpikir, bagaimana cara menjaga supaya badan lebih hangat untuk membunuh virus-virus tadi ya. Bisa juga misalkan dibikin syal yang hanya di leher ini saja. Ya. Lalu ingat nggak, pada zaman dahulu sekali anak-anak kecil itu sering dikasih sapu tangan di leher ya, kalau batuk. Sekarang jarang sekali saya lihat. Padahal itu sangat berguna. Bikinlah kain untuk menutup leher dan dada. Ya. Itu akan sangat membantu menyembuhkan, bukan mengurangi, itu menyembuhkan. Ya. Jadi hal-hal yang sederhana ini dapat dikembangkan untuk kesehatan masyarakat. Jadi sekali lagi saya ulangin, kalau di dalam masa yang genting ini Anda merasa tidak nyaman, tenggorokan tidak enak, batuk sedikit, mulai hangat sedikit, segera pakailah masker. Ya, segera, jangan tunggu sampai berat. Maka insya Allah penyakit-penyakit akan hilang. Flu sembuh, corona hilang. Lalu bagaimana dengan pasien corona yang ada di rumah sakit? Saya kira ini saat yang sangat bagus untuk melakukan percobaan klinis. Lakukan dahulu pada pasien-pasien yang keadaan relatif baik. Ya. Jangan yang memakai ventilator itu ya. Coba ini dahulu, dengan segera akan kelihatan hasilnya. Ya. Panaskan penderita-penderita yang di ICU yang belum memakai ventilator, belum memakai mesin napas. Ya. Usahakan dipanaskan. Banyak caranya, antara lain memakai alat-alat seperti ini. Semoga itu dapat menolong banyak orang. Bisa juga dengan alat lain yang lebih sederhana dan lebih murah, bantal pemanas ya. Taruhlah itu di dada pasien, tutup dengan selimut, tetapi harus ditungguin ya, karena itu bisa menyebabkan melepuh pada dada orang ya. Nah, setelah itu terbukti, cobalah pada pasien-pasien yang diintubasi yang memakai mesin-mesin napas tadi. Semoga ada yang tertolong dengan penemuan saya ini. Bila Anda merasa ini berguna, tolong sebarkan kepada saudara-saudara Anda, karena mungkin sekali mereka dapat tertolong. Sekian dan sampai jumpa pada video saya yang akan datang.